Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang pertama, mengucap syukur untuk hasil sore ini, meskipun belum mendapat hasil yang maksimal, masih mengalami kekalahan, tapi bersyukur karena tidak ada pemain yang cedera dan bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Uh, Kami Haines mempersiapkan tim untuk memasuki putaran kedua. Kami masih fokus di passing karena memang Haines mempunyai dasar sepak bola yang masih sangat lemah. Fokus di passing, dan juga yang kedua bagaimana bisa menjaga sentuhan bola, menjaga penguasaan bola selama mungkin dengan menciptakan situasi-situasi menang jumlah. Jadi kami belum, dan sudah mulai masuk ke fase bagaimana cara bangun serangan, tapi tidak juga lupa bertahan. Jadi ada transisi yang kami juga sambil pelan-pelan memperkenalkan kepada mereka. Dan untuk pertandingan sore ini, di awal babak pertama sampai kira-kira menit ke 15-20, saya cukup merasa senang, cukup puas lah, karena apa yang kami persiapkan bisa terlihat, bisa berjalan dengan baik, meskipun belum sempurna, namun sudah kelihatan bahwa anak-anak sudah mulai paham, sudah mulai mengerti. Untuk yang berikut lagi mungkin nanti kita tetap mengevaluasi kekurangan-kekurangan. Kalau sore ini banyak terjadi di duel bola mati, kami 2 gol tadi, dan ada beberapa momen yang kami kalah di duel bola mati. Itu mungkin menjadi catatan khusus kepada kami, pelan-pelan kami benahi. Saya sendiri bersama tim pelatih merasa sedikit tertantang karena ini basicnya, dasarnya lemah. Jadi kita pelan-pelan untuk bisa bagaimana dengan kompetisi yang ada ini, pelan-pelan agar mereka bisa mengerti dan bisa memahami seluruh latihan dan maksud dan tujuan yang kita berikan. Di putaran kedua, Haines menambah 2 pemain, satu berposisi sayap kiri dan satu berposisi di gelandang bertahan. Harapannya mereka bisa membantu, dan tadi kita sudah memainkan yang di posisi gelandang bertahan, yang di sayap kiri belum sempat mendapat kesempatan. Kehadiran pemain yang baru cukup membantu karena ada bisa, istilahnya bisa membantu dan bisa memberikan progres di dalam tim Haines untuk bermain lebih baik lagi. Itu saja untuk pertandingan hari ini. Tentunya untuk pekan berikut, pekan ke-9, evaluasi ini tetap kami lakukan, dan yang terakhir akan mempersiapkan tim, yaitu latihan kontinu dari kemarin. Ada press build up, pergeseran, dan juga jarak antar lini, jarak antar pemain. Memasuki putaran kedua, kita mulai ajar transisi, bagaimana bisa merebut bola, bagaimana bisa menguasai bola, dan latihan itu kita terus. Sekarang mungkin pertandingan berikut atau persiapan berikut, bagaimana bisa membangun serangan sampai ke gawang lawan, karena jujur saja kami baru memberikan pemahaman untuk bisa membangun serangan dari belakang ke tengah. Mungkin itu saja persiapan yang akan kita lakukan untuk pekan ke-9 nanti di minggu depan. Itu saja. Yang terakhir, saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-76. Haines Hajarah. Ya, baik, selamat sore. Saya dari pelatih SSB Sumber Makmur. Persiapan kami menjelang putaran kedua kemarin, ya kami banyak lebih bagaimana berikan pemahaman ke pemain untuk mempertahankan posisi kita. Jadi kita melatih mereka untuk pertama di luar permainan dulu, kita membuat motivasi kepada mereka, kepada mereka kita sampaikan bahwa kita merebut itu gampang daripada mempertahankan. Jadi itu yang kita buat motivasi ini ke mereka dulu, dan di latihan yang kita kasih, kita mulai dari penjaga gawang sampai ke striker. Kita mengatur organisasi tim, mulai dari belakang, tengah, sampai depan. Bagaimana pergeseran, bola di kiri, orang kanan ini di mana. Bola di kanan, orang kiri di mana. Jadi hal itu yang kita bangkit dan kita bangun untuk kerjasama tim untuk menghadapi putaran kedua. Ya, baik. Untuk evaluasi pertandingan di sore hari ini, saya kira sesuai dengan harapan. Strategi yang kita jalankan di sore hari ini, di mana kita tahu bahwa pasti
dari Haynes pasti memperbanyak pemain mereka di belakang. Dan mereka pemain depan kita suruh langsung pressing di atas. Pressing secara ketat di atas. Dan puji Tuhan tadi pertandingan tadi berjalan dengan baik. Akhirnya di 2 gol awal tidak terjadi oleh gol pemain kita, tapi itu hasil apa yang kita latihan di selama ini untuk di bola free kick atau bola apa harus kita manfaatkan peluang itu. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa meraih 3 poin. Ya 4 pemain Sumber Makmur yang baru yang tadi tampil sebenarnya ada 5, cuman yang dari Batik masih ada permasalahan sedikit. Tapi yang 4 pemain tadi semua dimainkan. Dan puji Tuhan mereka main sesuai dengan keinginan apa di kita SSW Sumber Makmur di putaran kedua. Sesuai dengan gelandang, penambahan striker di depan, sama di belakang, sama penjaga gawang. Dan puji Tuhan mereka semua tampil tadi sangat luar biasa. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi kita untuk putaran kedua lagi. Kami dari SSB Sumber Makmur mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia tetap berjaya selalu. Amin. Sumber Makmur, jaya! Terima kasih. Baik, kami dari SSB Tunas Muda Hamadi mengucap syukur dan terima kasih untuk hasil hari ini, karena semua kami campur tangan Tuhan untuk bisa dapat hasil hari ini. Untuk hasil hari ini mulai dari jeda istirahat waktu putaran pertama selesai, kita lebih fokus pada finishing dan organisasi bermain. Itu memang mulai dari pekan keempat, 5 dan selanjutnya memang kekurangan di finishing saja. Nah itu waktu jeda itu yang kita manfaatkan untuk kita benahi di setiap lini, mulai dari belakang hingga sampai ke depan. Itu yang kita lakukan. Dan ternyata di sore hari ini instruksi yang kami berikan kepada anak-anak, mereka jalankan sesuai dengan apa yang kita sudah berikan pada sesi latihan. Memang kami puas dengan hasil ini. Kami juga mengakui SSB MSIK memang luar biasa juga. Mereka juga beri tekanan yang sangat luar biasa bagi kami. Ya, puji Tuhan, anak-anak bisa manfaatkan peluang yang ada sampai bisa menghasilkan gol. Untuk pekan kedua nanti kami akan, walaupun hari ini kami menang, tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada mungkin yang kita lihat di lini belakang, terus tengah dan lebih banyak lagi finishing lagi juga. Itu memang terus lebih banyak biar anak bisa bermain, mereka bisa mengerti tugas dan tanggung jawab mereka di saat mereka kalah bola, menang bola, apa yang mereka harus lakukan. Dan kami lebih banyak ke situ. Dan yang berikutnya lagi mungkin pada mental pemain. Mental pemain yang selalu kami ingatkan mereka, setiap bermain, apapun keputusan dari wasit, jangan protes, karena di dalam ada kapten, nanti kapten yang bisa berbicara. Yang lain fokus hanya bermain saja. Dan selalu kami terapkan untuk mereka, supaya biar mereka lebih dewasa lagi dalam bermain. Kami dari Tunas Muda Hamadi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga jaya, Tunas Muda Hamadi jaya. Oke, selamat sore menjelang malam. Yang pertama tentang persiapan di jeda kompetisi putaran 1 ke putaran 2. Yang pertama itu kita siapkan itu umumnya itu intinya itu tentang evaluasi di putaran ke-1. Putaran pertama itu
kita sangat sulit dalam menciptakan gol finishing. Itu yang menjadi pekerjaan yang kita kerjakan selama 1 minggu berjalan di jeda kompetisi ke putaran 2. Untuk itu, tapi tetap tidak lupa juga kita mengingatkan terus, ulang-ulang terus tentang organisasi, bagaimana ada perubahan-perubahan, mungkin kita coba ada formasi baru yang kita coba pakai, kita kenalkan itu ke pemain supaya mereka itu menjadi dia punya menjadi tim punya satu atau dia punya beberapa cara dalam bermain. Jadi ketika kita ada situasi yang berubah-berubah, kita tidak kesulitan karena kita sudah berlatih dengan beberapa formasi. Itu yang kita coba buat di jeda putaran pertama ke putaran kedua. Dan untuk pertandingan sore hari ini saya cukup puas, sedikit puas, tidak banyak, karena dari hasil kita kalah, tapi hasil bukan segalanya. Yang saya rasa cukup puas adalah pemain sudah kerja dengan maksimal, dia sudah bermain mengeluarkan dia punya hasil yang dia latihan, dia sudah kerja keras di 60 menit sepanjang babak pertama dan babak kedua. Namun sedikit saja kesalahan, kita dihukum dengan kebobolan 1 gol. Dan begitu banyak, ada beberapa kali peluang yang memang sudah terjadi, cuman tidak mampu ciptakan gol. Itu juga masih jadi masalah dari putaran pertama sampai sekarang. Di putaran kedua pun, pertandingan sore hari ini pun kita masih sulit dalam mencetak gol. Itu yang jadi masalah yang kita harus perbaiki terus, benahi terus di latihan. Mungkin itu saja. Kalau pertandingan sore hari ini pemain sudah kerja maksimal, tapi dalam sepak bola ada menang ada kalah. Tidak mungkin kita mau menang terus, pasti ada kalah. Dengan kekalahan kita belajar bahwa ada kekurangan, terus kita harus perbaiki. Mungkin itu saja untuk pertandingan sore hari ini. Terus untuk persiapan di pertandingan pekan ke depan dan seterusnya, kita akan terus benahi kekurangan yang kita masih menjadi masalah. Kita ada formasi yang tadi saya bilang, kita ada sedikit tambah ilmu untuk pemain lagi mengenai formasi, supaya mereka ketika kita mau bermain dengan gaya seperti apa mereka bisa paham. Tapi pelan-pelan kita coba. Dan yang terpenting itu perbaiki kesalahan yang jadi penyebab kita bisa kebobolan hari ini, dan perbaiki lagi apa yang menjadi masalah, yaitu bikin gol. Belum mampu bikin gol, itu yang kita perbaiki terus. Mudah-mudahan, saya percaya dengan latihan, serius latihan, pasti akan bisa, kita pasti bisa. Itu saja untuk persiapan di menjelang pekan-pekan yang akan datang. Oke, untuk pemain baru, kita ada 4 pemain baru. Di posisi ada 2 pemain. Sorry, bukan 4, kita 3 pemain baru saja. 1 pemain posisi tengah, satunya posisi depan, satunya lagi bisa 2 posisi, tengah dan belakang. Dan pemain yang maksudnya kita punya penambahan memang sesuai dengan kebutuhan. Kita punya masalah kekurangan dalam tim. Di setiap posisi ada kekurangan. Jadi penambahan pemain ini sangat membantu. Yang penting di latihan siapa yang dia bisa kerja maksimal, dia bisa serius, dia bisa bisa lakukan apa yang kita latihan. Itu semua kita nilai di latihan, dinilai, baru bisa dapat kesempatan untuk bermain. Jadi kerja di latihan. Nah, saya rasa pemain yang kita tambah juga memang saat kebutuhan, pemain yang cukup membantu juga tadi, sangat membantu. Tadi kita mainkan semua sangat membantu dalam tim, sangat terbantu dengan penambahan pemain yang baru. Itu saja, mungkin itu saja untuk pemain. Untuk yang terakhir, kami dari SSB Emsik mengucapkan dirgahayu untuk
Negara Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia merdeka. MC, yes we can. Indonesia merdeka.